Pernah mengalami gangguan jiwa dengan diagnosa bipolar, tak menyurutkan semangat dan penghalang cita-cita bagi Yovania Ashifa Jami. Alih-alih merasa malu dengan riwayat ODGJ yang terus melekat dalam dirinya, kini Yovania Ashifa sudah mulai menerima dan terbuka terkait riwayat penyakit yang dialaminya. Bahkan dalam kondisi perawatan, Yovania bisa diterima di Universitas Indonesia, bahkan bisa menyelesaikan pendidikan tingginya dengan baik. Gangguan bipolar yang dialami Yovania adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan drastis pada suasana hati. Penderita gangguan ini bisa merasa sangat gembira atau euforia, kemudian berubah drastis menjadi sangat sedih. Saat ini, Yovania terlibat aktif dalam memotivasi pengidap bipolar dan menjadi founder sebuah startup bernama Pasti.id yang peduli dengan kesehatan mental terutama anak-anak muda. Bagaimana kisah Yovania? Saksikan selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Coach Dennis Lim. Sah Selalu Ada Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali di acara kesayangan kita yang penuh hikmah, yaitu Selalu Ada Hikmah, tentu dengan narasumber yang luar biasa. Kali ini Masya Allah ini ada kakak yang dulunya pernah mengalami penyakit jiwa katanya, gangguan. Atau lebih tepatnya bipolar ya. Dan sampai pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi sekarang justru jadi inspirasi para anak muda, Masya Allah. Udah menjadi pejuang mental health, kesehatan mental, bahkan kuliah di universitas ternama, di UI, dan bahkan lulus cum laude, Masya Allah. Kita tanya perjalanannya kepada beliau ya, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Panggilnya wabarakatuh. Kak Yova ya? Ya, Kak Yova. Masya Allah. Ceritain dong Kak Yova, gimana itu dulu sampai akhirnya sampai masuk dirawat di RSJ, karena apa? Oke. Ceritanya. Jadi dulu pertama kali dirawat karena udah ada di fase halusinasi, delusi, nggak bisa diajak interaksi juga. Ngebayangin apa tuh halusinasinya? Atau yang Halusinasinya, kelihatannya apa? Kalau halusinasi itu lebih ke suara, jadi bisa suara ya? dengar-dengar suara yang nyuruh nyakitin diri, nyuruh bunuh diri, gitu. Suaranya kayak gimana gitu? Kayak orang yang dikenal kah? Atau Bukan. bener-bener kedengeran nyata kayak ada orang ngomong? Sebenarnya nggak tahu suaranya dari mana, tapi ada suara gitu, ngerasa ada suara. Dan selalu yang disuarakan itu yang nggak baik gitu, kayak ngajak Iya. nyakitin diri. Iya, hal-hal yang buruk gitu. Sampai pernah nyakitin? Pernah jedotin pala ke tembok, Aduh. terus pernah sampai mau loncat juga dari gedung tinggi. Nggak nyampe tapi yang itu nggak. Alhamdulillah enggak. Sampai bener-bener luka gitu berdarah. Iya, Waktu yang jedugin kepala itu. sampai luka. Waktu usia berapa itu? Itu usia 16 tahun, kelas 10 SMA. Tiba-tiba begitu atau ada asal muasalnya? Bipolar itu apa sih? Gen atau enggak, atau turunan atau enggak, atau bisa terjadi sama siapa aja? Kalau bipolar itu pertama genetik, faktornya banyak banget. Pertama genetik juga ada, terus juga trauma, terus korban perceraian orang tua juga, korban bullying faktornya juga, ya. gitu. Jadi banyak banget faktornya. Faktor Kalau yang lingkungan kasusnya Kak Yova apa? tadi semuanya. Semuanya iya. Jadi bullying, korban broken home, terus ada trauma yang belum berani cerita sekarang. Ya Allah, gitu. ngumpul semua jadi satu, Iya. dan akhirnya, tapi itulah perjalanan kehidupan jadi Kak Yova yang sekarang ya. Betul. Terus sampai dengar cerita katanya yang sempat sampai di borgol juga, itu gimana tuh kisahnya tuh? Itu awalnya keluarga tuh punya stigma kan terhadap Ya. gangguan jiwa, jadi keluarga tuh enggan bawa ke rumah sakit jiwa, jadi justru dibawa ke pengobatan alternatif di tempat ruqyah gitu. Tapi sebetulnya menurutku ya ruqyah tuh sah-sah aja gitu, asalkan memang terkenanya beneran gangguan jin, bukan gangguan jiwa gitu. Dan sayangnya oknum yang tempat ruqyah ini malah justru nggak bertanggung jawab, nggak manusiawi gitu, malah diborgol. Jadi dipasung di tempat ruqyah, disuruh rawat inap dulu. Dengan sepengetahuan orang tua kan? Tidak. Jadi orang tua taunya itu aku emang harus diinapkan. Karena katanya wah ini udah parah banget nih. Jadi harus diinapkan dulu. Sempat berapa lama tempat diinapin ruqyah. sambil diborgolnya? Sebenarnya aku nggak inget ya. Jadi mungkin sekitar 3 hari. Karena ingatanku tuh tahun-tahun itu tuh agak buyar gitu. Jadi kurang lebih 3 hari lah gitu, dan keluarganya taunya aku harus diinapkan deh, tapi nggak expect bakal sampai
dipasung, diborgol gitu. Diapain aja selain dipasung? Ada juga dipukul gitu nggak atau? Sampai nggak sih, alhamdulillahnya nggak diborgol, tapi alhamdulillahnya nggak dipukulin, tapi diborgol. Dan kalau diborgol kan aku otomatis gini ya. Iya, berontak. Berontak, terus sampai sekarang masih ada bekas lukanya juga. Dan aku karena diborgol jadi pipisnya di situ. Terus sempat disuruh minum pipis juga. Aduh, pokoknya pengalamannya sebenarnya traumatis banget. Akhirnya dijemput lagi tapi sama orang tua atau dipulangin sama tempat rukyah? Dijemput, dan keluarga sebenarnya marah banget karena berharap ya dapat penanganannya tuh ya penanganan yang manusiawi kayak di rumah sakit gitu, tapi ternyata malah diborgol. Jadi pas keluarga datang, misalnya harusnya dijemput di hari kelima kan dari tempat rukyah nih, gak boleh datang sama sekali, tapi keluarga tuh datang di hari ketiga. Dan keluarga sempat shock banget karena kondisiku udah parah banget, udah mental parah, fisik makin parah juga, lebam-lebam, luka-luka segala macam. Juga harus ngingetin sih ini, rukyah itu kepada pemirsa ya, rukyah itu ada, tapi harus yang syar'i ya, sesuai menurut Islam. Dan ada caranya untuk ngebedain yang syar'i atau enggak, benar-benar dibacakan ayat Al-Quran dan nggak boleh komat kami itu nggak boleh. Benar-benar sesuai Al-Quran, dan juga tentu pasti nggak ada yang kayak gitu. Dan yang pasti rukyah syar'i itu nggak ada yang harus pakai ya apa namanya tumbal kurban, harus sembelih, harus darah ayam, harus hewan, itu nggak ada. Apalagi harus gali kuburan, gigit jari jempolnya sampai, nggak ada ya. Benar-benar dibacain Al-Quran aja, diajak ngaji. Dan semua rukyah syar'i yang ada itu benar-benar mengingatkan kalau sembuh bukan karena saya ya, murni karena Allah. Kalau ini udah ngaku sembuhnya karena saya, ini pelajaran mudah-mudahan supaya nggak ada lagi yang kayak Yofa ya, na'udzubillah. Karena sampai ada bisikan sampai ini dia nih mengakhiri hidup. Itu sesering apa bisikan itu muncul untuk mengakhiri hidup itu? Kalau di 2018 itu sering banget, jadi muncul berkali-kali. Tuh. Dan hampir selalu setiap diturutin saat. Atau sempat enggak, aku nggak mau. Bisa dilawan nggak sih itu bisikan? Karena saat itu udah nggak bisa ngontrol, jadi emang butuh perawatan medis, butuh obat. Karena itu kan terjadinya sebenarnya di dalam otak ya. Hanya di dalam pikiran kita saja. Hanya di dalam pikiran aja. Karena kalau suara orang lain tuh ya nggak kedengeran gitu. Kalau kata orang lain nggak kedengeran. Sekarang ini sudah sembuh total atau masih ada kambuhan? Masih minum. Jadi kalau gangguan jiwa itu nggak bisa dikatakan sembuh. Penyakitnya penyakit kronis. Kan kalau misalnya penyakit lain kayak penyakit tipes, demam berdarah, itu bisa ya bilang sembuh. Kalau penyakit mental itu mungkin kita bilangnya stabil. Dan sekarang alhamdulillah aku stabil, tapi masih butuh obat juga. Jadi setiap bulan rutin? Ya, diminum rutin. Setiap bulan dan setiap hari. Kalau sekarang aku minumnya anti cemas aja dan anti depresi kalau lagi depresi. Apa yang bikin depresi biasanya sampai harus minum obat depresi itu? Kalau di fase sekarang ya? Kalau bipolar setelah semua pencapaian itu sekarang? Kalau bipolar itu jadi sebenarnya nggak harus ada faktornya. Jadi kadang-kadang misalnya tahu down aja. Tahu down aja. Biasanya kalau aku tuh mendekati hari menstruasi, itu biasanya moodnya itu kan parah banget. Hormonal juga ya? Iya, hormonal. Dan kalau aku biasanya tuh di akhir-akhir bulan, akhir-akhir tahun gitu, biasanya kena depresinya tuh seperti itu. Dan waktu dirawatnya sempat berapa lama waktu itu? Kalau dirawat di tahun 2018 itu 21 hari. Kalau di 2023, jadi aku 2 kali dirawat. 2023 itu di 3 hari aja. Gitu. Tapi tetap aja dirawat nih pemirsa. Nih masih penasaran ya, gimana akhirnya dari masa lalu yang seperti tadi dengan semua yang sudah dialami sampai akhirnya di titik yang sekarang, kalian jangan kemana-mana. Tetap di Selalu Ada Hikmah. Pas masuk RSJ juga teman-teman ngejauh karena ngiranya ngapain deket-deket pasien RSJ gitu, orang gila gitu.